Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 30 Mei 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, separuh badan jalan menuju pantai barat tepatnya di desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal amblas sepanjang 5 meter. Akibat longsor tersebut pengendara yang melintas harus bergantian dan ekstra hati-hati. Sudah hampir 2 minggu sebagian badan jalan penghubung ini ambles akibat longsor. Kondisi jalan ini sangat memprihatinkan karena tanah badan jalan masih terus terjadi abrasi terbawa aliran air pegunungan sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas. Padahal jalur ini sebagai penghubung pusat kota penyambungan dengan wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal. Akibat longsor, badan jalan yang lebarnya 6 meter menjadi 3 meter. Warga pengguna jalan berharap agar pemerintah memperbaiki badan jalan yang longsor ini sebelum menimbulkan korban jiwa. Pengetahuan saya mungkin ada Pak, 2 minggu kurang lebih saya lihat itu jalan amblas seperti itu. Apa penyebab amblasnya bahu jalan ini, Kak? Mungkin karena pengikisan air yang mengalir di sebelah badan jalan, sehingga tanah mungkin longsor akibat pengikisan air, Pak. Oh, Harapan saya kepada Bapak pemerintah agar sekiranya dapat membenahi jalan yang rusak tersebut sehingga tidak dapat memakan korban. Jalan longsor yang terjadi di desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal ini hanya dibuat tanda bahaya berupa tumpukan tanah dan garis polis lain. Sementara untuk penerangan di lokasi ini tidak ada. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati karena banyak titik rawan di sepanjang jalan menuju pantai barat Mandailing Natal. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dianggap menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan menimbulkan kebisingan yang meresahkan. Warga dan 3 kepala desa meminta lokasi hiburan pasar malam untuk ditutup dan mencabut izin kegiatannya. Keberatan warga dan 3 kepala desa ini ditandai dengan surat pernyataan tidak setuju adanya kegiatan hiburan pasar malam yang saat ini telah berlangsung di lapangan bola desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan hiburan pasar malam yang telah berlangsung selama lebih 1 bulan ini mendapat protes dari warga dan 3 kepala desa yang berada di sekitar lokasi pasar malam melalui surat pernyataan keberatan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Pihak kepolisian Polres Simalungun dan tim gugus COVID-19 keberatan warga dan 3 kepala desa ini dilakukan karena kegiatan hiburan pasar malam ini menjadi salah satu pemicu kemacetan di lokasi pasar malam yang menjadi jalan utama penghubung 4 desa yang ada di Kecamatan Siantar tersebut, serta menimbulkan kebisingan yang dianggap sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga di dalam rumah saat jam istirahat di malam hari, serta tidak adanya protokol kesehatan yang diberlakukan di lokasi pasar malam tersebut. Salah satu kepala desa yang menolak keberadaan pasar malam ini, Mangihut Manik, mengatakan sejak beroperasinya hiburan pasar malam ini, lokasi jalan utama yakni Jalan Haji Ulakma Sinaga sebagai jalan penghubung 4 desa di Kecamatan Siantar ini menjadi lokasi kemacetan akibat kesemrawutan karena parkir kendaraan di badan jalan dan tidak adanya petugas melakukan pengaturan lalu lintas sehingga menjadi terhambatnya aktivitas beberapa sekolah dasar yang ada di sekitaran tanah lapang yang dipakai untuk kegiatan pasar malam. Begitu juga dengan lapangan yang dipakai untuk pasar malam, membuat siswa sekolah tidak dapat lagi mempergunakan untuk kegiatan olahraga maupun upacara. Di kondisi saat ini, penolakan warga terhadap pasar malam yang ada di Tanah Lapang Rambung Merah sebenarnya sangat riskan. Karena apa? Masyarakat sudah sangat terganggu dari keributan, kebisingan knalpot, dan kemacetan yang luar biasa sudah terjadi di sana sehingga melewati 1 kilometer bisa sampai 1 jam. Tanah Lapang sebenarnya milik 4 desa yang persisnya di Nagori Rambung Merah, dan sampai saat ini kita sudah melakukan protes, menyampaikan protes masyarakat itu kepada Pak Camat
supaya dilakukan mediasi. Karena memang keberadaan pasar malam sampai saat ini sangat mengganggu dan merugikan warga sekitar. 3 kepala desa yang menolak keberadaan pasar malam ini, yakni Kepala Desa Pematang Simalungun, Kepala Desa Karangbangun, dan Kepala Desa Siantar Estate yang merupakan desa pemekaran dari Desa Rambu Merah yang menjadi lokasi kegiatan hiburan pasar malam tersebut. Sementara itu pemirsa, sejumlah barang kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Pulau Nias terjual dengan harga stabil. Selain lancarnya distribusi, keadaan cuaca pada daerah asal pemasok telah cukup baik pada sepekan terakhir. Kebutuhan pokok masyarakat yang biasa tersedia di pasar seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula harganya terpantau sangat terjangkau konsumen dari Kepulauan Nias. Kondisi ini telah berlangsung sejak akhir Maret lalu. Sementara itu khusus segala jenis sayur mayur termasuk cabai dan bawang dalam sepekan terakhir terjadi perubahan harga menjadi lebih stabil. Di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Gunung Sitoli, jenis cabai merah dan cabai rawit seharga Rp40.000 per kilogram. Disusul bawang merah Rp42.000 per kilogram dan bawang putih Rp28.000. Sedangkan wortel dan tomat masing-masing berada pada harga Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilo. Salah seorang pedagang di pasar Gunung Sitoli, Syukur Manzega, mengatakan keseluruhan harga jenis sayur mayur dan bahan kebutuhan pokok ini telah menjadi turun capai 8 hingga 10% lebih dari kondisi harga sebelumnya. Diketahui kondisi cuaca yang baik dari daerah-daerah pemasok segala jenis sayur mayur ini sepekan terakhir mengantarkan pendistribusiannya ke Pulau Nias sehingga berdampak positif bagi harga menjadi normal. Itu cabai pada saat ini harga sekitar 40.000 dan dijual 10.000 seperempat. Kalau yang lainnya bang, seperti bawang merah, putih. Bawang merah kita jual di sini 42.000 bang. Ya pada dasarnya kita tetap tergantung daripada modal barang itu bang, masing-masing barang dan situasi pasar. Kondisi pasar yang dapat dijangkau oleh konsumen ini membuat lancarnya usaha bisnis para pedagang sehingga dapat meraup keuntungan yang bervariasi hingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Diharapkan kestabilan harga seperti ini dapat bertahan lama secara merata ke pelosok Pulau Nias guna membantu persediaan daya konsumsi warga daerah itu hingga hari seterusnya. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi yang luar biasa seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Selain itu juga memiliki orang-orang yang luar biasa di daerah perantauan. Untuk itu diharapkan para tokoh masyarakat Mandailing Natal di daerah perantauan mau bergerak membantu pembangunan di daerah asal. Tidak sedikit tokoh-tokoh Mandailing yang sukses di daerah perantauan, namun Kabupaten Mandailing Natal masih jauh dari perhatian kita sehingga perlu bersatu membantu mensejahterakan masyarakatnya yang ada di daerah asal. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Gubsu Edi Rahmayadi saat menghadiri Halal Bihalal Himpunan Keluarga Besar Mandailing Hikmah Sumut di Raja Kopi Jalan Karya Wisata Medan kemarin. Menurut Gubsu Edi Rahmayadi, Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki tanah yang subur serta memiliki pertambangan emas paling banyak di Sumatera Utara, sehingga diharapkan para tokoh Mandailing di perantauan mau bergerak membantu pembangunannya. Mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Madinah ini masih membutuhkan percepatan pembangunan dari para tokoh masyarakat Mandailing, sehingga momentum halal bihalal ini menjadi arena tempat menjalin
silaturahmi serta mempererat persaudaraan termasuk saudara kita di kampung halaman agar himpunan ini semakin besar. Saya kepingin merubah situasi yang ada di Mandailing sana, bukan orang Mandailing yang sudah di kota. Saya yakin saudara-saudara saya sudah memahami itu dan dari segi potensi demografinya orang Mandailing, kita bisa duduk seperti ini di sini. Pertanyaan, bisakah duduk juga kita seperti ini di kampung kita sana di Mandailing atau kita buktikan kalau bisa. Apa yang kita bisa buat di kampung kita sana? Ketua Panitia Hasan Pulungan mengatakan pagelaran kegiatan halal bihalal ini dilaksanakan atas dukungan para tokoh Mandailing karena sejak pandemi COVID-19 dilaksanakan. Acara halal bihalal ini terlaksana berkat kerjasama kita seluruh persadaan-persadaan yang ada di Sumatera Utara ini, baik itu Hikmah, Ikanas, Persadaan Rangkuti, Ikmas, bersama-sama untuk melaksanakan halal bihalal ini. Halal bihalal ini merupakan sejarah dan momentum baru buat kita masyarakat Mandailing. Bisa bersama bersatu dalam acara ini, harapannya ini menjadi sebuah momentum untuk kita lebih erat, lebih bersatu keluarga Mandailing ini agar kita bisa dapat berbuat lebih banyak untuk kita masyarakat Mandailing yang ada di Sumatera Utara dan masyarakat Mandailing yang ada di Mandailing sana. Kegiatan halal bihalal ini dihadiri ratusan orang Mandailing termasuk anggota DPRD Sumut dan Medan, Ketua DPD Ikanas Sumut, Ketua Umum DPP Persadaan Keluarga Besar Rangkuti Dohot Anak Boru, serta Ketua PD Hikmah Sumut. Sementara itu, ajakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kepada para tokoh masyarakat Mandailing untuk bersatu menjadi motivasi untuk bangkit membantu pemerintah membangun Kabupaten Madinah. Pembangunan daerah ini harus lebih cepat mengingat banyak masyarakat Mandailing di perantauan yang mampu secara ekonomi dan berpengaruh besar. Hal ini diakui Ketua PD Hikmah Sumut Aswin Parinduri saat mendengarkan pidato Gubsu Edi Rahmayadi pada kegiatan halal bihalal Himpunan Keluarga Besar Mandailing Hikmah Sumut yang digelar di Raja Kopi Medan kemarin. Menurut Ketua PD Hikmah Sumut Aswin Parinduri, masyarakat Mandailing harus terus memupuk kebersamaan dan persaudaraan serta terus tingkatkan kebersamaan maupun saling bahu-membahu untuk mengembangkan daerah asal. Untuk itu, dalam upaya yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tersebut, pihaknya telah melakukan pembangunan rumah Sopo Godang yang nantinya digunakan untuk silaturahmi ataupun pertemuan untuk membangun daerah asal. Dari masyarakat Mandailing dalam wadah Himpunan Keluarga Besar Mandailing sangat menanggap positif apa yang diajukan oleh Pak Gubernur. Bagaimana masyarakat Mandailing Natal itu supaya bersatu untuk membuat masyarakat Mandailing yang bermartabat. Kami dari Keluarga Besar Mandailing, mulai dari Ikanas, Imalubis, Ikmas, Rangkuti, dan unsur-unsur dan anak burunya bersepakat untuk duduk bersama dalam hal perbedaan untuk bersama hasil musyawarah itulah yang akan kita depankan di akhirnya nanti. Kami telah membuat program untuk mengumpulkan orang-orang Mandailing untuk membangun Sopo Godang dan Mandailing Center supaya ada wadah untuk berkumpul dan membuat tujuan-tujuan program-program dan meningkatkan perekonomian masyarakat Mandailing yang ada di Kota Medan dan sekitar. Sementara Ketua DPD Ikanas Sumut Amarullah Rangkuti mengapresiasi apa yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan berupaya bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten Madinah untuk membangun Kabupaten Madinah lebih baik lagi hingga menjadikan Sumut bermartabat. Pada acara kemarin itu ikut hadir Pak Gubernur Edi Rahmayadi Nasution yang memberikan semangat kepada masyarakat berbagai marga yang berasal dari Mandailing untuk bangkit kembali ya di tengah-tengah masyarakat kita.
Nah, itu kemudian saya sampaikan di harapan kita dengan kompaknya masyarakat Mandailing dari berbagai marga akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah dan juga bagi kesejahteraan masyarakat perantau Mandailing di Kota Medan ini. Organisasi masyarakat Islam di Indonesia memiliki sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan sehingga perannya saat ini untuk membangun kemaslahatan umat di berbagai bidang. Dengan kekuatan umat dalam menjalin persatuan dan kesatuan dapat menjadikan bangsa maupun negara yang kuat menuju masyarakat yang berakhlak mulia serta sejahtera. Pembangunan moderasi beragama di Indonesia menjadi upaya strategis pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama. Dengan demikian, peran ormas Islam di Indonesia tidak boleh dilupakan sebagai elemen sentral dalam mencapai nilai-nilai kebangsaan. Organisasi Islam di Indonesia terus berjuang untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita pembentukannya, yaitu Indonesia yang bersatu, adil, makmur, serta berdaulat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan, jiwa patriot dimiliki organisasi Islam Al-Wasliyah untuk tetap eksis berbuat melawan kemungkaran. Organisasi Islam diridhoi Allah SWT untuk bersama ulama merubah bangsa dengan mendidik anak bangsa sebagai kadar guna membangun negara lebih baik dan maju. Organisasi Islam di Al-Wasliyah memiliki sejarah dan peranan dalam membangun bangsa sehingga dibutuhkan sinergitas bersama pemerintah terciptanya kemaslahatan umat yang lebih baik. Wasliyah dilahirkan sebelum pada saat Republik ini mewujudkan jati dirinya, ikut serta memerdekakan Republik Indonesia. Itulah Al-Wasliyah. Al-Wasliyah yang sekarang mengisi kemerdekaan itu, mengisi cita-cita Al-Wasliyah pada saat dari masa ke masa. Oke? Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara mengatakan, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia telah berperan dalam pembangunan bangsa, khususnya melahirkan generasi bangsa yang berakhlak. Sejarah sudah mencatat, Republik ini belum ada, Al-Wasliyah sudah ada. Tahun 30 Al-Wasliyah berdiri, Republik ini belum ada apa-apanya gitu. Wasliyah sudah bangun sekolah sejak tahun 31, 32 gitu. Jadi kalau peran dan kontribusi Al-Wasliyah diminta atau tidak diminta oleh negara, kita adalah bagian dari yang ikut memerdekakan Republik ini, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Itu dibuktikan dengan ribuan sekolah kita yang ada saat ini. Saya kira itu sejarah nggak boleh melupakan dan saya kira sejarah mencatat itu semua. Wawasan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan ijtihad para pendiri bangsa, termasuk para tokoh Islam yang sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran politik Islam. Pengurus wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara kemarin melaksanakan penutupan rapat kerja wilayah sekaligus kegiatan halal bihalal keluarga besar Al-Wasliyah sebagai momentum mempererat tali silaturahmi guna membangun sumut bermartabat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakerwil pertama Al-Wasliyah Sumatera Utara ditutup oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sekaligus sebagai penasihat organisasi. Dengan antusias masyarakat Sumatera Utara menghadiri rapat kerja wilayah pertama dan halal bihalal keluarga Al-Wasliyah hingga memenuhi gedung di Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan. Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara mengatakan Rakerda pertama Al-Wasliyah Sumatera Utara merupakan cerminan tuntunan sunnah Rasul yang gemar bermusyawarah untuk berkumpul demi menjalankan kemaslahatan umat. Dengan Rakerwil, Al-Wasliyah Sumatera Utara diharapkan memberi manfaat untuk membangun Al-Wasliyah lebih baik, berguna bagi bangsa dan negara. Penutupan rapat kerja wilayah yang sudah kita lakukan sejak tanggal 27, 28 kemarin. Tentu kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan rapat kerja wilayah yang secara khusus tentu merumuskan rencana-rencana strategis program kerja Al-Wasliyah untuk tahun-tahun mendatang. Sekaligus juga ada kegiatan halal bihalal, karena ini masih dalam suasana Syawal, tentu kita ingin bersama dengan seluruh warga Wasliyah dan para penasehat termasuk Pak Gubernur. Saya kira itu aja, sederhana. Rakerwil pertama dan halal bihalal keluarga besar Al-Wasliyah Sumatera Utara diakhiri dengan tausiah oleh Al-Ustadz Abdul Latif Khan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, tokoh masyarakat Sumatera Utara Haji Rahmat Syah menyelenggarakan silaturahmi dan halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah di Gedung Rahmat Syah Galeri di Medan kemarin. Kegiatan ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan di dalam kebersamaan untuk membangun Sumatera Utara bermartabat yang sempat terputus akibat pandemi COVID-19. Kegiatan silaturahmi dan halal bihalal yang diselenggarakan tokoh masyarakat Sumut Haji Rahmat Syah ini dihadiri Wagubsum Musara Jeksa, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin, dan Kosek 1 Medan Marsma TNI M. Nurdin, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Bupati Sergai Dharma Wijaya, dan para konsul negara tetangga, tokoh masyarakat dan agama, serta pemuda. Kegiatan juga dihadiri para atlet karate peraih medali PON Papua, serta anggota PMI Sumut dan Medan. Tokoh masyarakat Sumut Haji Rahmat Syah mengatakan kegiatan silaturahmi dan halal bihalal ini untuk membangun kebersamaan yang sempat terputus akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, meredanya pandemi ini menjadi momentum untuk dapat membangun Sumatera Utara bermartabat. Alhamdulillah kehadiran Bapak Watu, Panglima, dari Polda, dari Kapolsek, Marinir, kepolisian itu membawa suatu semangat bersama itu lebih baik lagi ke depan. Muatannya hanya tujuan kebersamaan karena kita sadari silaturahmi dan halal bihalal tujuan kebersamaan. Lalu yang kedua lagi secara Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin sangat setuju dengan judul kegiatan silaturahmi dan halal bihalal yang memiliki pemikiran yang positif yang merupakan ide dari Presiden Soekarno. Tausiah silaturahmi dan halal bihalal ini disampaikan oleh Ustadz Samin Pane menyebutkan memiliki makna yang cukup banyak seperti menyelesaikan masalah atau kesulitan meluruskan benang kusut, mencairkan yang beku termasuk membebaskan yang terbelenggu dan menyambungkan silaturahmi yang terputus. Kegiatan silaturahmi dan halal bihalal ini didahului makan malam bersama dengan suasana keakraban di antara para yang hadir. Pemirsa, kehadiran Rahmat International Wildlife Museum, Galeri dan di Kota Medan sangat dikagumi karena mengoleksi binatang hasil buruan yang diawetkan serta ditata sedemikian rupa sehingga terlihat seperti berada di dalamnya, apalagi binatangnya sangat baik dan terawat. Keberadaan Rahmat Museum Galeri ini mengundang decak kagum dari para pengunjung yang melihat bentuk asli satwa dunia dari binatang jinak sampai binatang buas dari yang kecil hingga yang besar. Salah satu pengunjung yang kagum atas keberadaan Rahmat Museum dan Galeri ini adalah Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin serta dan Kosek 1 Medan Marsma TNI M. Nurdin yang diajak keliling oleh pemilik museum dan galeri Haji Rahmat Syah untuk melihat koleksi satwa yang diawet dengan teknik yang sangat bagus sehingga hasilnya tampak seperti benar-benar hidup. Selain itu, penempatan satwa ini disesuaikan dengan ruangannya dengan lingkungan atau kondisi alam tertentu. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin merasa puas dengan museum dan galeri ini karena kita dibawa ke suatu tempat di mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan bertatap langsung dengan berbagai satwa asli yang tidak kita dapatkan di kebun binatang biasanya, sekaligus asli namun sudah diawetkan. Pangdam 1 Bukit Barisan berencana akan membawa keluarganya untuk melihat satwa tersebut sekaligus menjadi pengalaman yang sangat berarti dengan suasana yang nyaman, tenang dengan desain yang luar biasa. Komponen bangsa ini menjadi satu di dalam satu tempat kita bisa kembali rukun dan muncullah ide kita buat silaturahim. Silaturahim itu asalnya dari Arab dan cenderung keislaman. Sehingga ya belum pas cari sesuatu yang keindonesiaan. Itu petunjuk dari Pak Karno saat itu, cari sesuatu yang menggambarkan ini Indonesia sama seperti kita punya peci. Sementara itu, dan Kosek 1 Medan Marsma TNI Muhammad Nurdin juga merasa kagum dengan satwa-satwa yang ada di museum dan galeri ini yang dapat dijadikan taman edukasi bagi para pelajar dan hiburan bagi para pengunjung. Luar biasa dari Pak Rahmat Syah, tidak mungkin. Saya melihat koleksi luar biasa, semua jenis binatang
Museum dan galeri ini sangat unik karena berada di tengah kota Medan dan bila dilihat dari luar sangat kecil, namun setelah kita ke dalam cukup luas dan satwa yang ada cukup banyak. Uji kompetensi wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara Angkatan ke-39 berakhir dan ditutup Direktur Uji Kompetensi Wartawan UKW PWI Profesor Raja Pritonga di Medan kemarin. Uji kompetensi yang diikuti 30 peserta, 3 orang dinyatakan tidak kompeten karena tidak disiplin dalam mematuhi jadwal yang ditetapkan. Direktur Uji Kompetensi Wartawan PWI Profesor Raja Pritonga mengatakan, ujian UKW merupakan bagian dari pengawasan terhadap wartawan dalam memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Profesor Raja Pritonga berharap para wartawan yang menjadi anggota PWI menjadi sosok yang kompeten dan patuh pada kode etik dalam menjalankan profesinya. Teman-teman wartawan di Medan, di Sumatera Utara khususnya, itu bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk menjadi wartawan yang kompeten. Dan demikian kita berharap teman-teman wartawan di Sumatera Utara bisa lebih memahami tentang bagaimana fungsi dan tugas wartawan, terutama yang terkait dengan pelaksanaannya yang tidak melanggar kode etik ya, sehingga mereka dengan demikian menjadi wartawan yang betul-betul kompeten dan memahami tugasnya ya. Kemudian dengan demikian kita berharap teman-teman yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan ke depannya diharapkan mengikutinya. Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putra Sinik mengatakan uji kompetensi yang digagas oleh Dewan Pers diikuti oleh anggota PWI dan Aliansi Jurnalis Independen. Pada tahun 2022, PWI akan melakukan 3 kegiatan lagi seperti ujian untuk menjadi anggota PWI serta 2 kali untuk ujian kompetensi wartawan. Varianda berharap dengan pelaksanaan uji kompetensi tersebut, para wartawan menjadi anggota PWI yang kompeten dan profesional. Dengan pegelaran UKW hari ini bisa menghasilkan wartawan yang profesional dan beretika, juga bermartabat. Tentunya Dewan Pers PWI bersama Dewan Pers ini kan menggelar ini yang diikuti oleh 30 wartawan. 3 yang nggak kompeten, maksudnya semua lulus tapi 3 yang kompeten. Ini menandakan penguji-pengujinya berintegritas dan berharap agar wartawan-wartawan yang sudah kompeten ini bisa menerapkan ilmunya nanti sehingga akan meminimalisir ada gugatan-gugatan berita-berita yang tidak yang melanggar kode etik yang melanggar kode etik. Jadi dengan kompeten tadi ini kita berharap, dengan UKW ini kita berharap nantinya lahirlah wartawan yang profesional dan beretika. Ketua Pelaksana Uji Kompetensi Wartawan PWI Sumatera Utara, Rizal, menjelaskan, uji kompetensi diikuti 30 peserta, terdiri dari 6 orang untuk peserta jenjang UKW utama, 12 orang jenjang madya, dan 12 jenjang UKW madya. Lembaga Sosial Pemberdayaan Keluarga dan Koordinator Wilayah 1 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM memberikan bantuan kepada para veteran. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Peduli Veteran ini dilakukan mengingat besarnya jasa para veteran sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang membuat anak bangsa dapat menjalankan kehidupan bernegara tanpa adanya hambatan. Atas dasar itu, Lembaga Sosial Kemasyarakatan LPSK Bunga Teratai dan Korwil IPSM memberikan bantuan kepada para veteran yang dilaksanakan di Gedung Yuda Bakti Veteran RI Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan. Korwil 1 IPSM Nasional Erlianto Harahap mengatakan, peduli para veteran sebagai bentuk kepedulian terhadap pejuang kemerdekaan dan sebagai orang tua yang sangat peduli dengan seluruh anak bangsa. Dikatakan selain memberikan bantuan, para veteran ini juga disuguhkan hiburan dan pertunjukan seni mentalis yang dibawakan JX Strada.
Erlianto menjelaskan melalui bantuan yang diberikan diharapkan dapat menambah semangat dan kebanggaan sebagai para pejuang atas kepedulian berbagai pihak. Erlianto berharap agar lebih banyak lagi lembaga sosial dan anak bangsa memberikan perhatian kepada para veteran yang ada di Sumatera Utara. Sebagai anak bangsa, kita sudah selayaknya peduli kepada bapak bangsa. Mereka veteran ini berjuang untuk kemerdekaan dan kita hanya menikmati saja, kan nggak etis. Nah, sekali-sekali kita bolehlah memberikan perhatian khusus kepada mereka, karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Kali ini kita hanya baksos dan menghibur mereka. Selain memberikan paket bingkisan, kita juga menghibur mereka, baik tarian maupun mentalis. Kita akan hadirkan dari IMB Top 6 J Extrada. Harapan saya para pengusaha peduli terhadap para penerus bapak bangsa kita ini yang selama ini saya lihat kurang dapat perhatian. Untuk menambah kegembiraan dalam suasana peduli veteran ini, pada akhir acara dilakukan lucky draw dan pemberian sertifikat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali setelah yang berikut ini. Kami akan segera kembali. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, Kabupaten Langkat memang sangat kaya dengan objek wisata alam yang sangat mempesona, baik yang sudah dikelola maksud kami maupun yang belum terjamah sama sekali. Salah satunya adalah wisata pemandian alam yang berada di Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Objek wisata pemandian alam ini sangat asri dan alami karena belum terjamah. Wisata ini merupakan objek terpendam yang ditemukan warga puluhan tahun lalu, namun sayangnya baru diketahui wisatawan beberapa bulan terakhir. Rencananya warga sekitar bekerja sama dengan Kepala Desa Sulkam akan saling bahu-membahu untuk memperkenalkan objek wisata ini dengan mengusung wisata edukasi dan pemandian alam yang nantinya para wisatawan juga bisa untuk melaksanakan camping ground sembari memancing ikan. Ide ini timbul karena melihat panorama dan pemandangan yang indah sekaligus mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang selama ini hanya bercocok tanam. Untuk menuju lokasi wisata ini memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian karena akses jalan yang masih ekstrim dan bebatuan. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir, begitu sampai di tempat wisata ini, rasa lelah selama dalam perjalanan 3 jam dari kota Binjai akan hilang setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan dibantu dengan adanya anggaran dana desa. Kepala Desa Sulkam, Gembira Sembiring mengatakan, wisata ini baru dibuka selama 2 bulan, namun sudah mampu mendatangkan wisatawan lokal dan diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat, wisata ini nantinya mampu memberi pemasukan bagi masyarakat maupun pemerintah. Begini, kan lokasi kita ini baru buka, baru sekitar 2 bulan. Jadi rencana ke depannya mau kita jadikan lokasi wisata edukasi, bisa jadi edukasi, bisa juga untuk wisata pemandian alam. Dan sekaligus kita ada rencanakan di belakang ini untuk penangkaran ikan, kalau kami bilang sini di lokal ikan gemuh.
sejenis jurung. Jadi inilah yang mau kita kembangkan ke depan. Sangat sulit dijangkau karena memang akses yang sangat ekstrim sekali, dan ini memang kebetulan kita ada program dari dana desa dan tujuan kita memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya kita gagas bersama masyarakat, barulah ada jalan itu kita buka baru selama 2 bulan pengerjaan. Fasilitas belum ada, sama sekali belum ada fasilitas kita, tapi udah dikunjungi banyak orang juga. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam yang asri sekaligus menikmati panorama yang indah, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata pemandian alam Sungai Sulkam Laukede dan dipastikan tidak akan menyesal serta ingin kembali lagi mengunjungi wisata tersebut. Sumatera Utara memiliki banyak pesona alam untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata diminati masyarakat lokal maupun mancanegara. Wisata Pamah View di Dusun Pamah Semelir, Desa Telaga Sebingai, Kabupaten Langkat menjadi idola bagi masyarakat Sumatera Utara merasakan sejuknya udara dilengkapi tempat pemandian dan camping ground bagi keluarga. Dengan menempuh waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Medan menuju lokasi wisata Pamah View, Langkat menggunakan kendaraan mengarah lintasan jalur alternatif ke Tanah Karo, Brastagi. Berlokasi di bawah lereng Bukit Barisan, pengunjung yang tiba di lokasi akan merasakan sejuknya udara dan asrinya lokasi wisata Pamah View dengan kolam pemandian berasal dari mata air pegunungan. Tatanan bebatuan dari ketinggian dialiri air sungai yang sejuk berwarna hijau membuat pengunjung untuk tidak sabar menyebur ke kolam pemandian diwarnai dengan sejumlah air terjun berukuran kecil. Untuk menikmati sejuknya air pemandian, pengelola sengaja mendesain menata bebatuan dialiri air sungai sehingga pengunjung dapat bersuah foto dan bermain air aman bagi anak-anak. Lokasi berada di puncak Pamah Semelir, pengunjung dapat memandang pedesaan dari kejauhan di antara perbukitan yang hijau di pondok-pondok yang tersedia sembari menikmati hangatnya makanan maupun minuman yang dibawa. Tidak puas menikmati sejuknya, wisata Pamah View memiliki pemandangan yang eksotis. Pengunjung dapat menginap dengan fasilitas penginapan keluarga dan lokasi camping ground di ketinggian Desa Telaga Langkat dengan harga terjangkau. Destinasi wisata yang baru berjalan 5 bulan ini awalnya adalah tempat berladang yang kemudian lokasi dipenuhi bebatuan maka disulap menjadi tempat wisata. Ini lahan ini kita untuk berladang, Bang. Jadi kita dengan kondisi lahan yang ada ini tidak memungkinkan kita untuk berladang. Terlalu banyak lah batunya ketimbang tanahnya. Jadi kita awalnya untuk pribadi ya. Kita buat untuk kenyamanan kita seperti tempat pemandian, penginapan, awalnya untuk pribadi. Tapi dengan adanya sosial media dan tereksposnya di salah satu teman-teman kita, makanya kita putuskan untuk buka umum. Salah seorang pengunjung asal Kuala Langkat, Rijal, mengakui bersama keluarga memilih lokasi Pamah View karena viral di media sosial dan sangat puas destinasi wisatanya yang banyak fasilitas untuk liburan. Tempatnya nggak terlalu jauh, cuma satu jaman lah dari tempat saya. Begitu, jalanannya pun lumayan bagus lah, cuma agak kemari yang mau masuk menuju kemari itu agak rusak dikit. Tempatnya bagus, pemandangannya pun sejuk, indah, airnya pun jernih. Pokoknya fasilitasnya lengkap lah gitu. Itu harga sendiri Bang masuk kemari? Harga tiket kemarin? Harga tiketnya lumayan terjangkau lah. Lagipun nggak banyak menguras biaya, kan nggak begitu jauh. Untuk berkunjung ke lokasi wisata Pamah View, wisatawan dibebankan tiket masuk senilai Rp20.000 untuk dewasa, Rp50.000 untuk sewa pemondokan maupun camping ground. Namun fasilitas lainnya dibanderol dengan biaya cuma-cuma.
Berbagai cara orang untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga maupun kerabat pada akhir pekan merupakan upaya memanfaatkan waktu guna mempererat silaturahmi. Perkemahan keluarga menjadi salah satu alternatif yang saat ini mulai diminati masyarakat perkotaan. Selain dapat menjaga kekompakan, juga memberi edukasi khususnya pada anak-anak tentang pengenalan alam dalam pelestarian lingkungan di masa mendatang. Berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Seibinge atau sering disebut dengan Namu Sirasira, Kabupaten Langkat, kawasan perkemahan ini dapat ditempuh dengan kendaraan dalam waktu 1,5 jam dari pusat kota Medan. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi tidak mengeluarkan biaya yang tidak begitu besar. Menjadi keasikan tersendiri bila liburan bersama keluarga dengan mendirikan perkemahan di Explore Sumatra Camp Namu Sirasira. Lokasi bernuansa alam dikelilingi hijaunya pepohonan dan aliran sungai Bingai. Dengan jarak yang tidak jauh, pengunjung dapat beraktivitas berbagai kegiatan, mulai dari mendirikan tenda bersama, memasak, bermain musik, bermain api unggun, serta dapat mengitari sejuknya air sungai dengan menggunakan perahu karet. Wisata arung jeram atau rafting, pengunjung dapat menikmati pemandian alam yang sejuk di antara bermacam corak warna bebatuan besar dengan aliran sungai yang cukup aman bagi keluarga. Salah seorang pengunjung, Diar Astelito, mengatakan sudah sering berkunjung ke Explore Sumatra Camp dan menjadi pilihan bagi keluarganya berlibur menikmati keindahan alam Namu Sirasira dengan berkemah. Wisata arus deras, air, olahraga, arung jeram, bisa juga untuk keluarga, itu aja. Untuk jalannya, kondisi jalan kemari? Alhamdulillah 50% bagus. Sisanya ya dipermudah aja nanti, ya kan? Jarak Medan kemari berapa lama? 1 jam 15 menit. Namu Sirasira menjadi salah satu pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berwisata, memiliki pemandian air sungai yang bersih, serta alamnya yang sangat asri dan dapat berkemah bersama keluarga. Pemirsa, jika Anda ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin, tidak salahnya untuk merasakan arung jeram. Sambil menikmati suasana alam yang masih asri dan udara yang segar, dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisata arung jeram ini berada di Desa Kaperas, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Dengan mengarungi derasnya hulu sungai Wampu, dipastikan nyali para pengunjung akan terpacu. Bagi para wisatawan pemula dalam dunia arung jeram, tidak perlu khawatir karena akan dipandu instruktur yang sangat handal dan terlatih, sehingga kenyamanan dan keamanan dalam mengarungi arus sungai akan terjamin. Selain itu, bagi pemula, rute atau jalur yang dilalui adalah jalur pemula dan tetap melintasi deburan air yang bertaburan sehingga uji nyali masih tetap tertantang. Untuk jalur pemula, para wisatawan hanya dianjurkan mengarungi sungai sepanjang 5 km dengan debit air atau deburan air yang bervariasi dengan waktu 3 jam, sedangkan jalur hobi atau bagi yang sudah mahir bisa mengarungi derasnya air sungai selama 1 hari penuh. Para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang sangat dalam, karena wisata arung jeram di Desa Kaperas ini masih perlu promosi sehingga bisa dikenal oleh para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Saat mengarungi arus sungai, para wisatawan akan disuguhkan dengan air panas belerang langsung dari aliran tanah karo dan pemandangan unik batu besar dengan bentuk helikopter, dan biasanya para wisatawan langsung mengabadikan dengan berfoto selfie. Camat Kutambaru David Helgot Pardede mengatakan, jika ingin menguji nyali khususnya arung jeram, maka Kabupaten Langkat adalah lokasi yang sangat tepat karena derasnya arus sungai sangat menantang dan dipastikan panorama alamnya sangat indah dan mempesona. Ini kita tadi sudah sama-sama mengarungi arung jeramnya tadi dari Desa Kapras. Itu upaya yang kami laksanakan dari pihak kecamatan, tentu saja dengan media promosi, salah satunya dengan mengundang media untuk melakukan peliputan dan juga merasakan sendiri sensasi untuk wisata arung jeramnya tadi. Harapan saya tentu saja dengan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, yang salah satu visinya itu adalah untuk meningkatkan pariwisata di daerah. Salah satunya yang kita lewati tadi, tentu saja kami juga harapannya akses jalan, kemudian transportasi dan juga pusat informasi akan dibangun di sini dan juga didukung oleh dinas-dinas terkait termasuk Dinas Pariwisata.
Sebanyak 8 kabupaten yang bersentuhan wilayahnya dengan kawasan Danau Toba, diantaranya adalah Kabupaten Samosir. Pesona keindahan panorama alam Kabupaten Samosir sebagai warisan budaya leluhur menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas Indonesia. Kampung Ulos Batak adalah sebagai salah satu objek wisata budaya yang cukup terkenal di Kabupaten Samosir, di antara dari 8 kabupaten daerah yang bersentuhan wilayahnya dengan kawasan Danau Toba. Kabahar Kampolri Komjen Pol Arief Sulistianto ketika mengunjungi Kampung Tenun Ulos Batak mengatakan, Polri melalui program Polda Sumatera Utara sangat mendukung destinasi wisata super prioritas Indonesia. Dengan kedatangan kunjungan wisatawan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Dengan program Polda Sumatera Utara mendukung destinasi wisata super prioritas Indonesia, Kabahar Kampolri Komjen Pol Arief Sulistianto yang didampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak meninjau persiapan Polri pada jajaran Polda Sumatera Utara mengunjungi sejumlah objek wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Samosir, diantaranya Kampung Ulos Batak Hutaraja. Kampung Ulos Batak Hutaraja yang berada di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan ini adalah objek wisata budaya yang cukup terkenal di Kabupaten Samosir hingga beberapa kali dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia. Pada objek wisata ini, Kabahar Kampolri Komjen Pol Arief Sulistianto menyaksikan proses pembuatan ulos Batak oleh para penenun. Selain itu juga melihat rumah adat Batak yang ada di perkampungan Ulos Batak. Polri akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi objek wisata Samosir guna meningkatkan perekonomian warga masyarakat. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, ketika mengunjungi sejumlah objek wisata Kabupaten Samosir, Kabahar Kampolri Komjen Pol Arief Sulistianto meninjau persiapan Polri pada jajaran Polda Sumatera Utara tentang persiapan program Polda Sumatera Utara mendukung destinasi wisata super prioritas Indonesia. Bapak Kabahar Kampolri dengan Kapolda Sumatera Utara bagian dari rangkaian kegiatan beliau untuk meninjau secara langsung kesiapan Polda Sumatera Utara dalam mendukung destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Jadi ini adalah bagian dari upaya Polri dan Polda Sumatera Utara untuk memberikan pengamanan terhadap destinasi wisata super prioritas Danau Toba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvini Okori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.